Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Ini adalah video ke-6 dari seri pembelajaran PHP OOP dengan konsep MVC. Pada video sebelumnya, kita telah membuat fitur create ini pada model yang menangani proses penambahan data ke dalam database. Nah, kita akan melanjutkan untuk kelas model ini bisa menangani update data, juga melakukan menghapus data. Oke, langkah pertama kita buat metode baru di sini. Klik function, nama metodenya adalah update. Di dalam metode update ini kita mengirimkan parameter ID, kemudian data seperti pada create ini, data ini dalam bentuk array. Kemudian query untuk update adalah seperti ini. Update set, kemudian update, kemudian nama tabel dulu, this table, update tabel, kemudian kita lakukan set. Nah, ini seharusnya seperti ini. Jadi misalkan kolom user name sama dengan titik 2 username. Nah, placeholdernya menggunakan titik 2, kemudian nama kolom ginilah, kita samakan dengan nama kolomnya, kemudian koma, baru kolom selanjutnya yaitu kolom name. Ini nggak ada name ya, name, kemudian yang ini email sama dengan email gini, kemudian password sama dengan password, where ID sama dengan ID. Nah, query-nya sebenarnya seperti ini. Jadi ini nama tabelnya, kemudian kolom placeholder menyesuaikan dengan nama kolomnya, dan kolom email juga placeholdernya begini, dan ID juga placeholdernya ID. Nah, kita harus membuat ini menjadi dinamis karena metode update ini berada di base model yang nanti akan bisa dipakai oleh banyak model tabel lainnya. Jadi pertama kita buat placeholdernya dulu. Buat placeholder ini kita ambil variabel kolomnya, kita tampung di variabel kolom dalam bentuk array, kita panggil data ini kan sama seperti yang ada di create ini tadi, dia nya itu nama indeks kolomnya, nanti nama kolomnya ya, nama indeksnya, kemudian value ini isi dari kolom masing-masing kolomnya. Jadi ini ketika kita tampung, nah di PHP kita bisa menambahkan sesuatu ke dalam array dengan menuliskan seperti ini. Jadi ini kemudian kurung kosong kayak gini, kemudian kita tambahkan isinya ke dalam array tersebut. Nah, di sini isinya adalah sebuah string, di mana yang di depan ini, di bagian depan ini itu adalah nama kolomnya. Oke, berarti kemudian sama dengan
titik 2 yang di sini adalah nama kolom juga, tapi dia diberikan tanda titik 2 ini. Ini nanti dijadikan sebagai placeholder ini. Nah, kemudian dari sini kan seharusnya array yang akan di input yang akan disimpan ya di dalam variabel columns itu kurang lebih seperti ini kan. Jadi array, kemudian ada string di dalamnya, kemudian misalkan name sama dengan name, kemudian koma, ini indeks kedua, email sama dengan email, kemudian password sama dengan password. Nah, seharusnya variabel kolom ini isinya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika mau kita inputkan di sini, ini kita tinggal hapus gini, kemudian kita join di sini pakai include kayak yang di method create ini tadi, upload, kemudian dipisahkan dengan tanda koma untuk memisahkan antar kolomnya tadi. Kemudian yang di join adalah columns. Nah, yang di sini karena ini kan nggak selalu ID ya, jadi nanti ini menyesuaikan dengan nama kolom primary key-nya. Jadi kita ambil ini yang dikirim di sini nih, ini harus dari primary key. Primary key. This primary key sama dengan ID, kita pakai placeholder ID seperti ini aja. Oke, dari sini sudah query-nya sudah disiapkan. Kemudian kita buat statementnya. Jadi statement sama dengan ini aja, di copy, disconnect, prepare SQL kayak gini. Terus nah, karena ini placeholdernya itu unik ya per nama kolomnya, jadi tidak urut kayak yang di sini tadi. Yang di sini tadi kan dia pakai tanda tanya, jadi nanti ketika dieksekusi ini dia akan diinputkan secara berurutan. Karena di sini urutannya sama dengan di sini, jadinya ketika dieksekusi dia akan match. Tapi karena ini pakai seperti ini dan placeholdernya ini menyesuaikan per kolom kayak gini, jadi kita harus menyesuaikan juga bindingnya secara manual. Jadi ini pertama kita bin dulu pakai bin param ini. Bin param, kemudian placeholder ID dibin dengan variabel ID dengan ID. Kemudian untuk kolom yang lain kita lakukan for each lagi, for each dari data gini aja ya, dari data ini karena ini kan nggak difilter lagi, dari data, kemudian sama ini kayak gini tetap. Terus di sini kita copy nih. Nah, nama placeholder di sini seharusnya sama dengan nama key-nya atau nama indeks kolomnya yang di atas ini.
sama dengan value. Kemudian baru return statement execute. Return statement execute. Nah, oh ya, sebelumnya ini kan kita harus mengambil datanya dulu ya. Ini tadi kita udah buat metode update-nya. Kita harus ngirim data yang berasal dari ini ID, menyesuaikan ID. Jadi kita ID-nya ini ditangkap ID. Oh ya, berarti kita perlu satu fungsi lagi di sini. Ini fungsi di atas ini aja. Kalau ini ada function get all ya, mengambil semuanya. Kita juga perlu function find gini aja. Dimana metode ini akan mengirimkan ID ya, atau primary key sebagai pencariannya apa? Sebagai filter datanya nanti yang ada di sini. Di select bintang from this table, kemudian dikasih where this primary key. Ini find-nya berdasarkan primary key sama dengan ID. Where primary key sama dengan, oh ini di binding ya, nggak boleh langsung kayak gini. Di binding sama kayak yang update tadi. Kemudian di sini prepare di binding sebelum di execute, di binding dulu di ID dengan ID, kemudian execute. Execute-nya ini ambil fetch saja gini biar konsisten, karena ini pakai find ya. Find itu berarti nanti hasilnya harusnya adalah 1, jadi ini kita kasih limit 1 gini aja, hanya satu data. Di sini kita usernya kita panggil user sama dengan new user, kemudian $user get gini aja, get user sama dengan user find ID, user find ID. Jadi ini dikirim ke dalam view. Kita kirim gini, usernya 1 berarti ini ya, user sama dengan data get user. Jadi ini kita cegat jika tidak ada data get user, ini akan mengembalikan exit 1. Kan programnya akan berhenti, kemudian kita echo user tidak ditemukan, kayak semacam not found gitulah. Terus di view edit ini, di sini kita selipkan value-nya
ini hasil dari fetch yang ada di database. Kita langsung panggil user name, kemudian email, kemudian password. Atau mungkin passwordnya tidak usah diupdate ya, jadi biasanya kan password itu tidak bisa diupdate bersamaan dengan profile ya, jadi ini dihapus saja passwordnya. Yang bisa diupdate di sini, yang akan diupdate di sini cuma nama dan email. Kemudian ini udah berarti aja, coba kita buka di aplikasinya. Ini harus ditambahkan dulu di halaman home, kita tambahkan ini, diubah menjadi link kayak sebelumnya. Add, kemudian ini adalah ID-nya, jadi user ID, user ID. Kalau kita buka sekarang, oh ini penutupnya belum. Oke, sekarang edit, add satu. Ini dia tidak berhasil ke sini. User add, oh edit cuy. Nah, edit ya, sudah berhasil menambah ini, membuka ini. Terus kalau kita hapus di sini, nah dia error sih ya, karena rootnya tidak ada. Coba kita, nah ini bisa tidak ditemukan, muncul errornya. Kalau dua ini, terus kalau kita kembali edit yang terakhir ini, jadi datanya sudah sesuai dengan kolom-kolomnya ya. Terus dari sini ini kita perlu ngupdate untuk nyimpannya ini, store-nya ini. Di ini juga perlu ditambahi yang edit ini, form action-nya kita masukkan ke kemana tadi, ke root update ini, root update, kemudian di sini juga harus nyertakan ID, user ID. Nah ini seharusnya di dalam form ini udah menyatakan ID-nya. Oke, terus kita buat method update ini di dalam home controller. Ini untuk menangani update datanya ya. Public function update. Di update ini kita menangkap parameter ID. Parameter ID, kemudian kita panggil model user, terus datanya kita simpan di dalam store. Datanya kita simpan di dalam postnya, kita ambil, kita simpan ke dalam tabel data. Post datanya, metode postnya kita ambil ya, kita simpan ke dalam variabel data post. Nah ini data user sudah, kemudian kita update
simpan sama dengan user update. Ini untuk ID, kemudian datanya sama dengan ini. Ini name, email, kemudian ID, kemudian harusnya sudah sih. Coba kita buka di sini. Bambang Pamungkas Sejati. Oh iya, actionnya belum ada. Bambang Pamungkas. Nah ini dia ke-update semua. Oh ya, jadi ini error karena kalau kita menggunakan bin param seperti ini, kita harus mengasen bindingnya ini dengan reference. Jadi kita tambahkan dan di depan sini. Oh, salah. Dannya ditaruh di sini. Nah, nanti value di sini itu adalah referensi. Jadi bukan sekedar variabel gitu. Mengasen variabel dengan variabel lain, tapi ini benar-benar value-nya adalah referensi berdasarkan for each data yang ada di sini. Kalau udah ini, kemudian kita perlu ngupdate di sini ya. Ini kayak gini aja wis. Kalau simpannya berhasil, dia dikembalikan. Kalau gagal disimpan gini. Oke, kita coba lagi. Nah, ini replace jadi email tadi ya. Bambang Pamungkas Sejati. Dan ini bambang@gmail.com. Nah, sudah bisa. Jadi ini Fatimah Zahra juga sudah ke-update. Kemudian Hera Leus juga bisa diupdate semuanya. Kemudian terakhir kita buat fungsi hapus ya. Ini simple, kita cuma menambahkan ini di model, mirip kayak gini. Ini aja. Ini untuk delete, dia cuma ngirim primary key nya ya. Kemudian kita update query-nya pakai delete from nama user, nama tabelnya, where primary key sama dengan ID, kemudian di binding, kemudian di execution. Nah, executionnya ini yang akan di return langsung gini aja. Kalau dia eksekusi statementnya berhasil, maka returnnya akan true. Kalau gagal, false. Jadi di sini kita pakai post delete ya. Jadi kita update delete di sini. Delete. Dia manggil ID. Ini nggak perlu. Ini langsung pengirim ID. Ini pakai delete. Dihapus gini aja. Ini ganti aja biar sesuai ya. Kita rename jadi hapus. Jika hapus berhasil, dia akan kembali. Jika gagal, muncul gagal hapus gini. Dan delete. Kita sudah masuk ke sini ya. Berarti kita tinggal ngupdate yang di ini, tombolnya ini. Ini harus dalam bentuk form. Form button gini bisa nggak ya? Form post, karena
secara security ya, metode hapus data itu harus dikirim pakai metode POST ya, secara security. Atau secara spesifik kalau kita build API itu seharusnya dikirim pakai metode khusus yaitu namanya delete. Nah, di sini kita kirim input, ini aja jadikan input. Nah, input ini input, type submit, berarti kemudian value nya hapus, ini enggak perlu, ini ditutup gini, jadi enggak ya. Oh, jadi ternyata. Nah, ini juga form ya, oke, jadi kita tinggal ngupdate ini rootnya menjadi delete, kemudian sama ini kita kirim ID-nya. Oke, harusnya sudah bisa. Kita coba hapus Bambang. Nah, kita hapus Fatima, Hera, Susi, Lula, dan Nimas. Di datanya sudah kosong. Nah, oke, sampai di sini berarti metode CRUD create, update, dan delete sudah berhasil dibuat. Kita tandai di sini. Pertemuan selanjutnya kita buat validasi form dan flash message. Jadi ini tadi kan belum ada security-nya ya, kalau kita nambahkan gini. Nah, ini bisa ke input meskipun nggak ada value-nya. Nah, ini harus dikasih validasi biar form kita aman. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa lakukan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Oke, sekian, terima kasih.